Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kami dari kelompok 3 dari Offering F angkatan 2025 ingin menjelaskan tentang sosialisasi individu masyarakat yang dipandang dari perspektif sosiologi dan psikologi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Hafara Muhriman Rahdrina. Yang kedua, ada Giska Aurelia Putri. Dan yang ketiga, ada Gracia Galuh Anastasia. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, yaitu Sociological Perspective on Socialization. Nah, pada materi ini, kita akan membahas banyak sekali tokoh dalam sosiologi. Nah, yang pertama, ada Simmel dan sosialisasi. George Simmel ini adalah tokoh yang menjadikan sosialisasi itu sebagai konsep inti dalam sosiologi. Nah, sosialisasi menurut Simmel sendiri yaitu dasar masyarakat yang lahir dari interaksi yang terus-menerus antar individu. Melalui sosialisasi tersebut, kita dapat memahami tindakan orang lain dan diri kita sendiri. Nah, sosialisasi itu hanya bisa dipahami dalam konteks interaksi. Sosiabilitas itu merupakan bentuk permainan dari interaksi sehari-hari, interaksi sosial antar individu. Dalam sosiologi, ada beberapa pendekatan yang nantinya akan kita bahas. Di sini, aku akan membahas 3 pendekatan utama tentang sosiologi. Yang pertama, ada fungsionalisme oleh Durkheim dan Peirce. Nah, mereka ini beranggapan bahwa sosialisasi merupakan proses internalisasi nilai, norma, dan peran dari setiap individu. Dan jika seseorang gagal menjalankan peran tersebut, sosialisasinya itu dianggap tidak lengkap, tidak sempurna. Nah, kritik dari pendekatan itu adalah mengabaikan keunikan dari setiap individunya. Yang kedua, ada interaksionisme simbolik oleh Mead, Cooley, dan Simmel. Mereka beranggapan bahwa sosialisasi merupakan perkembangan konsep diri reflektif melalui interaksi dan bahasa. Nah, proses dinamis dua arah, individu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi kita tuh saling mempengaruhi gitu. Nah, interaksionisme simbolik ini juga menekankan negosiasi makna dan pengembangan pemikiran unik tiap individu. Kalau di fungsionalisme itu kan mengabaikan dari keunikan individu. Nah, untuk di interaksionisme simbolik ini sudah menekankan makna dan pengembangan pemikiran unik dari setiap individunya. Yang kedua, yaitu socialization and internalization. Jadi, di sini itu kita akan membahas banyak sekali bagaimana para tokoh itu memandang internalisasi. Yang pertama, ada Durkheim pada tahun 1912 sampai 1995. Nah, Durkheim memandang bahwa internalisasi merupakan penerimaan representasi kolektif, sedangkan sosialisasi adalah otoritas masyarakat yang hidup dalam diri individu. Yang kedua, ada Peirce pada tahun 1951. Beliau menyebutkan bahwa internalisasi merupakan proses belajar dari budaya terintegrasi dalam kepribadian kita. Lalu yang ketiga, ada Freud, yaitu pada tahun 1961 sampai pada tahun 2004. Nah, sosialisasi itu memaksa individu menerima batasan dan larangan sosial yang bertentangan dengan dorongan naluriahnya. Lalu yang ketiga, ada dari Vygotsky pada tahun 1978. Beliau menyebutkan bahwa internalisasi melalui bahasa, yaitu anak belajar budaya lewat interaksi sosialnya, lewat bahasa yang sehari-hari mereka gunakan. Yang kedua, yaitu internalisasi tidak selalu berarti dominasi masyarakat atas individunya. Yang kelima, ada Piaget. Nah, beliau pada tahun 1926 itu menganggap bahwa ucapan egosentris anak sebagai perilaku antisosial yang akan hilang seiring kesadaran dirinya. Yang keenam, ada Wentworth pada tahun 1980.
Nah, melalui internalisasi itu, proses sosial dan budaya akan masuk bahkan membentuk pikiran dan tumbuh dari setiap individunya. Yang ketujuh, yaitu dari Archer, yaitu pada tahun 2003 dan 2007. Nah, beliau menganggap bahwa internalisasi itu merupakan kemampuan individu menjadi reflektif terhadap diri sendiri dan masyarakatnya. Lalu, pandangan modern, Wentworth 1980, proses sosial dan budaya meresap ke pikiran dan tubuh. Untuk Archer, pada tahun 2003 dan 2007, internalisasi akan memberi kemampuan refleksi diri dan masyarakat. Lalu untuk Corsaro 2011, sosialisasi itu bukan hanya adaptasi dan internalisasi, tetapi juga penemuan kembali dan reproduksi. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang sosialisasi dan interaksi. Apa sih keterkaitan antara sosiologi dan psikologi ini? Jadi, sosiologi dan psikologi ini itu sama-sama memiliki keterkaitan dan sama-sama memandang sosialisasi itu sebagai hal penting untuk memahami individu dan masyarakat. Karena mempelajari bagaimana individu itu membentuk konsep diri. Nah, sosialisasi anak itu dianggap sebagai dasar dari sosialisasi orang dewasa, sehingga menjadi fokus utama analisis dalam psikologi maupun sosiologi. Lalu ada sosialisasi dan interaksi. Nah, sosialisasi itu nggak hanya hasil interaksi dengan orang lain, tapi juga berakar dari interaksi, yaitu dialog, penilaian, dan refleksi dalam diri individu. Nah, misalnya tuh cara orang tua menegur anak, itu tuh muncul dari penilaian dalam dirinya tentang benar atau salah. Jadi, setiap proses sosialisasi eksternal atau dengan orang lain itu tuh sebenarnya bersumber dari proses internal atau dengan diri kita sendiri. Nah, dengan kata lain, sosialisasi itu adalah proses seumur hidup yang melibatkan hubungan terus-menerus antara interaksi sosial dan interaksi pribadi. Nah, lalu ada kontekstualisasi sosialisasi. Nah, sosialisasi itu nggak hanya dari interaksi dan interaksi, tapi juga dalam konteks budaya dan sosial. Nah, teori yang sering digunakan itu dari perspektif barat. Nah, sehingga jadi kurang relevan bagi masyarakat atau budaya non-baratnya yang punya pengalaman sosialisasi berbeda, seperti di zona perang dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, proses sosialisasi itu dapat bervariasi sesuai latar budaya dan sosial masing-masing. Lalu ada asal-usul sosialisasi masa kanak-kanak. Nah, sosialisasi itu dimulai sejak bayi dan masa pengasuhan. Ini itu paling penting dalam proses ini ya. Nah, bayi itu udah biasa berinteraksi melalui senyuman, tangisan, dan kontak mata. Lalu secara bertahap itu dia tuh belajar bahasa, normal, dan nilai dari keluarga serta masyarakat di sekitarnya. Nah, menurut Piaget itu menekankan kalau pada awal kehidupan, bayi itu belum bisa membedakan diri dari lingkungannya dan perkembangan sosialnya. Itu mengikuti tahap-tahap tertentu. Sedangkan menurut Vygotsky, sosialisasi sejak dini itu dipengaruhi oleh interaksi sosial dan faktor struktural seperti kelas dan status. Sehingga proses sosialisasi itu nggak hanya soal perkembangan individu, tapi juga terkait dengan lingkungan sosialnya. Oke, jadi model sosialisasi itu kan ada dua. Yang pertama itu ada model deterministik. Nah, model ini itu memandang sosialisasi itu cara membentuk anak agar sesuai dengan tuntutan masyarakat. Lalu ada dua pendekatan utama. Yang pertama itu ada pendekatan fungsionalisme. Nah, ini tuh menekankan keteraturan dan keseimbangan sosial, sehingga anak itu dilatih untuk mengikuti aturan, menghormati orang lain, dan siap menempati peran dalam masyarakat. Lalu yang kedua ada pendekatan reproduktif.
ini tuh menekankan bahwa sosialisasi itu juga berfungsi untuk mempertahankan ketidaksetaraan sosial. Misalnya, melalui orang tua kelas atas yang memberikan pendidikan terbaik agar anak tetap memiliki posisi sosial yang tinggi. Nah, secara keseluruhan itu, model ini tuh melihat sosialisasi itu sebagai proses di mana masyarakat mengambil alih anak untuk mempertahankan keteraturan dan struktur sosial yang ada. Lalu model yang kedua itu ada model konstruktivis. Model konstruktivis ini tuh melihat anak sebagai pihak yang aktif, bukan hanya menerima pengaruh dari luar. Nah, anak sejak bayi itu sudah bisa menangkap informasi dari lingkungan, menafsirkannya, dan membentuk pemahamannya sendiri. Nah, Piaget itu menjelaskan kalau anak itu berkembang lewat tahap-tahap tertentu, yang masing-masing itu punya bentuk sosialnya sendiri-sendiri. Nah, kalau Vygotsky itu menekankan pentingnya interaksi sosial anak belajar itu melalui hubungan dengan orang tua, keluarga, dan sekolah dan teman-temannya. Nah, pendekatan ini itu menegaskan bahwa sosialisasi itu adalah proses dua arah. Anak belajar dari orang dewasa, tetapi juga memberi respon dan berkontribusi dalam interaksi. Nah, dengan kata lain itu, anak itu secara aktif mengadopsi masyarakat, bukan sekedar dibentuk oleh masyarakatnya. Lalu, bagaimana sih sosialisasi anak yang efektif itu? Nah, jadi sosialisasi anak yang baik itu sebenarnya nggak punya satu aturan tetap, karena cara mengasuh anak itu berbeda-beda ya, tergantung budayanya, zaman, dan keadaan sekitarnya. Tapi menurut banyak penelitian terutama dari negara barat itu, ada beberapa cara yang biasa digunakan dan dianggap itu efektif. Nah, yang pertama itu dengan cara kombinasi antara disiplin dan kasih sayang. Anak itu butuh merasa aman dan juga dihargai oleh orang tuanya. Lalu yang kedua, orang tua tuh harus konsisten dalam perilaku mereka. Contohnya itu, yang diberikan orang tua lebih penting daripada hanya omongan saja. Lalu yang ketiga, ada anak diajak ikut membuat aturan dan diberitahu apa akibatnya kalau melanggar. Nah, ini tuh supaya anak itu mau kerjasama dan mengerti alasan aturan. Lalu yang keempat, ada memberi hadiah pada saat perilaku baik, tapi tidak selalu setiap kali. Nah, ini tuh bisa buat anak itu lebih termotivasi berkelakuan baiknya. Lalu yang kelima, ada hindari memukul atau hukuman fisik, karena itu tuh bisa merugikan perkembangan si anak ini. Lalu ada bagaimana proses sosialisasi itu berlangsung. Nah, ada dua tahap utama dalam sosialisasi. Yang pertama ada primer, yaitu saat kita masih kecil ya, terutama di keluarga dan saat sekolah dasar. Nah, di sini tuh kita tuh belajar hal-hal dasar kayak berperilaku, sikap, dan keterampilan yang penting untuk hidup sehari-hari. Nah, tapi ini tuh jadi dasar bagi kita untuk belajar yang lebih rumit nantinya. Lalu yang kedua ada sekunder, yaitu proses belajar yang terjadi setelah masa kecil saat kita dewasa ini. Nah, contohnya tuh saat kita masuk perguruan tinggi, mulai kerja atau mencoba hal-hal baru. Nah, di tahap ini itu kita tuh terus belajar dari lingkungan yang lebih luas dan beragam, kayak teman kerja, kampus, atau komunitas kita. Lalu dalam proses sosial ini tuh ada yang disebut agen sosialisasi, yaitu orang atau tempat yang membantu kita belajar seperti orang tua, teman, atau media yang lainnya. Nah, itu konteks sosial seperti budaya dan pengalaman hidup itu juga tuh mempengaruhi bagaimana kita berpikir dan berperilaku. Nah, jadi sosialisasi itu adalah proses belajar yang berlangsung sepanjang kita hidup dan membentuk siapa kita. Lalu ada dasar-dasar sosialisasi. Nah, sosialisasi ini adalah proses kita belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain dan mengenal dunia
di sekitar kita. Nah, proses ini tuh udah mulai sejak kita bayi ya. Saat kita pertama kali berhubungan dengan orang tua, saudara, atau orang yang merawat kita lah, pokoknya di sekeliling kita. Nah, pada tahap ini tuh yang disebut sosialisasi primer. Nah, kita belajar bahasa, aturan, nilai, dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan kita. Nah, keluarga itu sangat penting dalam sosialisasi, karena dari keluarga itu kita mendapatkan pengajaran tentang nilai-nilai dasar, cara kita berpikir, dan bagaimana menjalani kehidupan. Nah, saat ini itu bentuk keluarga itu nggak hanya keluarga inti kayak dulu. Ada keluarga yang anggotanya tinggal terpisah, keluarga campuran budaya, dan keluarga satu orang tua, bahkan keluarga dengan pasangan sesama jenis. Nah, perbedaan bentuk keluarga ini tuh juga mempengaruhi bagaimana seseorang itu belajar dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya yaitu agen sosialisasi. Yang pertama yaitu pengasuhan dalam keluarga. Bentuk pelatihan pertama yang sangat penting bagi perkembangan seorang anak yaitu keluarga. Jadi perilaku dan juga kebiasaan seorang anak itu berasal dari interaksi yang anak pelajari melalui orang tua dan juga saudara kandungnya. Selanjutnya yaitu sekolah. Sosialisasi di sekolah disebut juga sosialisasi antisipatif, merupakan proses belajar tentang peran dan juga harapan yang akan anak hadapi di masa depan. Dalam pendidikan barat, ada beberapa pandangan tentang sosialisasi di sekolah. Yang pertama yaitu fungsionalisme, yang kedua interaksionisme simbolik, dan yang ketiga yaitu marxisme. Kemudian teman sebaya. Teman sebaya merupakan teman yang memiliki usia dan juga status yang hampir sama. Sejak usia masih dini, anak-anak mulai belajar berinteraksi dengan teman seusianya melalui bermain, meniru, dan juga mengikuti instruksi. Nah, dari situlah anak mulai belajar berbagi, peduli, menghormati, dan juga bersahabat, serta membentuk perilaku yang sesuai dengan harapan sosial. Saat memasuki masa sekolah, pengaruh teman sebaya semakin besar, meliputi minat seorang anak pada musik, film, olahraga, hubungan, hingga kemungkinan perilaku negatif. Kelompok sebaya juga terbentuk berdasarkan gender. Kemudian jenis kelamin. Sosialisasi gender adalah proses penanaman norma tentang perilaku yang sesuai bagi anak laki-laki dan juga anak perempuan. Anak laki-laki biasanya diarahkan untuk lebih aktif dan juga agresif, sementara anak perempuan diharapkan lebih sensitif dan juga peduli. Sosialisasi gender dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sekolah, kelompok sebaya, media internet yang semakin berperan penting dalam pembentukan perilaku gender. Lalu ada media massa dan juga teknologi baru. Media massa meliputi berbagai bentuk komunikasi seperti buku, surat kabar, majalah, radio, film, dan juga televisi. Secara keseluruhan, perubahan cepat pada media dan teknologi itu membuat pengaruh semakin besar dan juga kuat dalam membentuk pemahaman anak mengenai sosialisasi dan juga dunia luar. Sosialisasi sepanjang perjalanan hidup. Erikson mengemukakan sosialisasi berlanjut sepanjang perjalanan hidup selama individu tersebut masih berhubungan dengan dunia sosial. Simmel mengatakan bahwa sosialisasi memang merupakan dasar masyarakat, akan tetapi sosialisasi juga dapat menjadi fondasi inti manusia. Karena itu, eksplorasi tentang bentuk-bentuk sosialisasi perlu terus dilakukan untuk memahami cara individu terhubung dengan masyarakat. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.